Selamat pagi, Breakthrough Generation dimanapun Anda menyaksikan siaran YouTube saya. Saya akan mencoba untuk mengupas sebuah kondisi situasi yang saat ini sedang kita alami, saudara. Dasar firman Tuhannya adalah Maleakhi pasal yang ketiga ayat ke-17 sampai 18. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Dua kategori yang ada dalam dunia ini adalah orang yang benar dan orang yang fasik. Kalau orang benar, dia punya ciri-ciri, dia memiliki hati yang mengasihi Tuhan, memprioritaskan Tuhan, mengorbankan dirinya untuk menjadi dampak bagi banyak orang, dan akhirnya banyak orang akan melihat Tuhan, menjadikan mereka memiliki karakter Kristiani, dan akhirnya mereka boleh menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Dia akan beribadah dengan segenap hati, melayani Tuhan dengan berbagai talenta yang dia miliki, melayani Tuhan dengan hati mereka, dengan ketulusan mereka, dengan keteladanan yang mereka lakukan bagi jemaat yang dia layani. Tetapi orang yang fasik adalah orang yang berkarakter berkebalikan, saudara. Karakter dunia mereka menjadi prioritas utama mereka, kesombongan mereka, kepentingan mereka, keakuan mereka, kata-kata kasar, pikiran-pikiran yang selalu memandang remeh orang lain, pikiran-pikiran yang tidak percaya dengan Tuhan, karena apa yang mereka lakukan adalah yang mereka lakukan di dalam kekuasaan batin dan emosional mereka. Mereka beribadah, saudara, seperti orang-orang benar, tetapi tujuan mereka, destiny mereka adalah untuk kepuasan pribadi. Saudara, dalam dua kelompok manusia yang ada di bumi ini adalah dua karakter pribadi yang selalu ada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi manusia yang menyembah Tuhan dengan benar memiliki the power in God. True worshiper artinya dia punya kekuatan Tuhan dan dia adalah menjadi penyembah-penyembah yang benar di mata Tuhan. Dan akhirnya terjadilah sebuah pemulihan hati Bapa di dalam setiap karakter hidup mereka. Orang-orang benar yang percaya, yang yakin bahwa kekuatan Tuhan itu menjadi bagian terbesar dalam hidup dia. Dan Allah akan mengasihi dia, menyayangi dia seperti seorang anak. Kenapa? Karena dia, Allah, kita tahu bahwa hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Saudara, dunia sekitar kita dengan tiga negara yang sedang bersengketa, Iran, Israel, dan Amerika. Kondisi yang saat ini terjadi secara manusia kita, secara pikiran kita, banyak hal kekhawatiran terjadi, khususnya dalam perdagangan internasional, pasokan-pasokan minyak dunia, bahkan barang-barang yang dibutuhkan oleh seluruh negara, saudara. Dan akibatnya yang terburuk itu adalah kemelut dalam dunia ekonomi. Terjadi krisis, terjadi inflasi, bahkan mungkin lebih dari itu, saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok kita. Kita tidak tahu kondisi negara kita. Kita tidak tahu politik negara kita. Kita tidak tahu perdagangan-perdagangan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu hal yang saya mau menyampaikan isi hati Tuhan pada saat ini, kita tidak usah takut dengan situasi kondisi yang ada, saudara.
Tetapi kita semakin melekatkan diri dengan Tuhan, kita semakin banyak bergantung dengan Tuhan, kita semakin menguatkan iman kita dengan Tuhan. Saya ingat dengan sebuah kisah di Perjanjian Baru, saudara. Waktu angin ribut terjadi, di mana perahu murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus itu terombang-ambing oleh gelombang yang besar. Bahkan sesuatu yang mengerikan terjadi pada saat itu. Air laut itu masuk ke dalam perahu dan teroleng-oleng dan perahu itu hampir tenggelam. Kalau kita ada di sana, saudara, ada kekacauan, ada ketakutan, ada emosi, ada harapan yang mungkin sirna. Sebentar lagi akan mati tenggelam. Tidak ada pengharapan apapun juga, saudara. Dan murid-murid Tuhan Yesus itu mewakili karakter manusia. Mereka berusaha untuk menolong diri mereka sendiri, membuang air, membuang semua perlengkapan-perlengkapan yang membuat kapal itu berat, saudara. Berjuang keras, berusaha keras, dan di saat titik terendah mereka menyatakan give up, mungkin sudah kita mati semuanya, mereka baru ingat ada Tuhan Yesus di buritan kapal. Waktu itu apa yang Tuhan lakukan? Dia sedang tertidur pula, saudara. Dan kalau saya boleh merenungkan, Tuhan Yesus tahu kondisi itu, dia tahu, saudara. Tuhan Yesus tahu ketakutan murid-muridnya, dia sangat tahu, saudara. Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan tenggelam sesuai dengan pemikiran mereka, dia tahu. Tapi dia tetap tertidur, saudara. Nah, kenapa dia lakukan? Tidur. Bukan dia nggak perhatian, bukan dia tidak tidak peduli dengan murid-muridnya. Tetapi Tuhan Yesus ingin menguji hati murid-muridnya. Yakinkah mereka bahwa ada juru selamat di kapal tersebut? Dan murid-muridnya membangunkan, Guru, kita akan binasa. Itu yang disampaikan murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus akhirnya dia berdiri menghadap ke danau itu. Dan dia mengatakan, tenanglah. Dan apa yang terjadi, saudara? Danau itu kembali tenang. Dari sini, saudara, kisah ini relate dengan kehidupan kita saat ini. Perahu kehidupan dunia kita saat ini sedang terombang-ambing oleh gelombang-gelombang yang sangat besar dari berbagai penjuru, dari politik, dari ekonomi, dari sosial, dari kesehatan. Semuanya terombang-ambing tanpa daya. Sementara keegoisan semakin tinggi terjadi, saudara. Superpower, kekuatan-kekuatan dunia semakin merongrong kehidupan orang-orang. Saudara, mari sama-sama kita panggil Tuhan dan kita berbicara dengan Tuhan kita. Tuhan, tolonglah kami, lindungilah kami, nyatakan kekuasaan Tuhan di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Karena kami tahu, Tuhan, di saat Engkau berkata, di saat Engkau berfirman, tenanglah, maka semuanya akan tenang kembali. Saudara yang menyaksikan siaran YouTube saya saat ini, dalam kondisi apapun engkau saat ini, ketakutanmu, kekecewaanmu, putus asamu, kegagalanmu, saudara, mari datang kepada Tuhan dan sampaikan isi hatimu yang paling dalam. Ampuni aku, Tuhan. Selama ini aku berjalan dengan kekuatanku sendiri. Aku tidak berdaya, Tuhan. Aku lelah, aku capek, Tuhan. Mungkin itu saudara sedang alami saat ini. Tapi satu hal kabar baik yang saya mau beritakan. Kapal kehidupan kita itu boleh tergoncang kuat. Tapi ingat, ada Tuhan Yesus di kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu berdoa buat saudara. Bapa, saat ini aku berdoa.
menopangkan tangan atas setiap jemaat-Mu, orang-orang yang saat ini menyaksikan YouTube ini Tuhan. Di tengah-tengah gelombang kehidupan mereka Tuhan, jeritan mereka, tangisan mereka, ketidakberdayaan mereka, keputusasaan mereka, hadirlah dalam hidup mereka satu demi satu. Jamah setiap hati mereka satu demi satu. Dan aku memberkati damai sejahtera Tuhan menjadi bagian kehidupanmu dan memperbaharui pola pikir, perasaanmu, nuranimu, diberkati oleh Tuhan, ditenangkan oleh Tuhan, dan damai sejahtera itu membuka pola pikir yang baru. Ketenangan menjadi bagian hidup saudara dimanapun saudara berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.